Kakak Yu Cheng, kamu benar-benar akan menikahi Suli? Lalu aku bagaimana? Aku hanya mencintaimu. Dia hanya penggantimu. Tapi, aku tidak tahan melihatmu memeluk dan menciumnya. Bahkan melakukan hal yang lebih intim. Kalau begitu, aku akan menjaga kesucianku untukmu, oke? Pengganti. 3 tahun ini setiap kali bercinta. Nama yang dia sebut Ali, ternyata selalu Ali. Lupakan apa yang baru saja kamu lihat. Jangan berisik. Jangan nodai nama Ali. 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 Siapa dia yang kamu bicarakan? Sebenarnya aku atau Ruan Li? Kalian benar-benar membuatku muak. Ruan Yu Cheng. Ayo putus. Kamu lupa keluarga Su bisa berdiri karena siapa? Apa kamu ingin melihat orang tuamu bangkrut, lompat gedung, dan mati? Ruan Yu Cheng, apakah kamu pernah sedikit pun tulus padaku? Tidak seharusnya berharap. Jangan berharap lagi, asal kamu patuh seperti dulu. Aku tidak akan mengurangi apa yang seharusnya untuk keluarga Su. Kak Yu Cheng, Suli. Jangan bilang ke orang tua, ya? Dia tidak berani. Ruan Yu Cheng. Selama 3 tahun kebaikanmu padaku, ternyata semuanya palsu. Ali. Terima kasih. Tidak apa-apa. ITU Tuan Muda Keluarga Wan Yu Cheng. Tahu namamu, sampai melongo melihatmu. Dia pasti naksir kamu. Ali. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Ali. Ternyata, sejak pertemuan pertama, Ali yang dia sebut. Bukan aku sama sekali. Katanya anak angkat keluarga Ruan Li sudah kembali. Bagaimana dengan pernikahan Ruan Yu Cheng dan Suli? Jangan-jangan ada perubahan? Lebih baik Suli hamil dulu sebelum menikah, biar keluarga Ruan tidak bisa mengelak. Kalau keluarga Ruan berani tidak mengakui, aku akan bocorkan hubungan buruk Ruan Yu Cheng dan Ruan Li. Lihat bagaimana mereka menyelesaikannya. Bos Ruan datang tidak bilang dulu. Kami bisa jemput di luar. Bos Ruan, proposal proyek yang saya ajukan. Sudah dibaca belum? Hari ini aku datang untuk temani dia ketemu orang tua, tidak bahas kerjaan. Ya, Ali, ikut aku siapkan buah-buahan. Pergilah. Bos Ruan, silakan. Yu Cheng. Proposal ini bisa kamu lihat?
Masih ada urusan perusahaan, aku pergi dulu. Yu Cheng, kamu marah? Aku tidak marah. Aku hanya sedih melihatmu. Ayahmu tidak punya ketulusan padamu. Hanya penuh perhitungan, Ali. Aku janji, kedepannya tidak akan membiarkanmu terluka lagi seperti ini. Ruan Yu Cheng. Ternyata kamu juga sama. Dari awal sudah menghitungku. Kenapa lama sekali baru angkat telepon? Ada apa? Ayo coba gaun pengantin, aku sibuk. Ruan Yu Cheng. Putus saja. Tanya orang tuamu setuju atau tidak. Kamu berani minta putus sama Wan Yucheng? Kamu akan diusir dari keluarga Su. Ayahmu benar. Wan Yucheng dan Wang Li. Bagaimanapun juga, hubungan mereka tidak pantas dilihat orang. Kamu hanya perlu mempertahankan posisi sebagai Nyonya Ruan. Maka bisa membawa keuntungan untuk keluarga Su. Kalian sudah tahu hubungan mereka? Dan membiarkanku semakin terperosok? Sudah, jangan tidak tahu berterima kasih, kamu ini. Asal menikah dengan Ruan Yucheng, keluarga Su tidak akan sampai bangkrut. Ngapain banyak bicara dengannya? Kontrak ini. Suruh Wan Yucheng tanda tangani. Sekarang Ruan Li sudah kembali. Dia tidak akan peduli padaku. Apalagi menandatangani kontrak. Lupakan saja. Kamu lebih baik cari Ruan Yucheng. Suruh dia tanda tangani kontrak, lebih baik dia menikahimu juga, kalau tidak. Jangan salahkan aku. Akan kuantarkan kamu sendiri ke ranjang Bos Sang. Kalau benar sampai saat itu, Lao Zhang mau tanda tangani kontrak, juga tidak apa. Kontrak hanya demi sebuah kontrak. Kalian mau menyerahkan anak sendiri ke seorang pria setengah baya. Kamu tidak mau menemani Bos Sang ya? Kalau begitu carilah cara, suruh Ruan Yucheng. Tanda tangani kontrak ini, lebih baik dia menikahimu juga. Ali, jangan salahkan orang tua kejam. Kami membesarkanmu sampai besar, sudah saatnya. Kamu membalas budi kami. Atau kamu mau melihat kami di usia senja? Harus hidup menggelandang? Pergi, pergi. Kak Yu Cheng. Bagus kan, Pak? Gaun pengantin ini sepertinya dibuat khusus untuk istri Anda. Sangat cocok, cantik sekali. Sangat cantik. Kalian berdua memang pasangan yang seresai, jodoh yang didekatkan. Kamu datang sejak kapan? Kakak, jangan marah. Aku tidak bisa menikah dengan kakak Yu Cheng. Aku hanya ingin dia menemani aku mencoba gaun pengantin. Memang sangat cocok. Tapi, bisa kamu lepas? Ini milikku. Kakak Yu Cheng, kakak, jangan marah. Tidak apa-apa. Dia hanya mencobakan untukmu. Apa masalahnya? Kukira kamu berani sekali. Mau aku tanda tangani kontrak? Baiklah. Minta maaf ke Ali. Minta maaf. Maaf. Sudah cukup? Sepuluh tahun. Orang tuamu benar-benar kejam. Aku akan mempertimbangkannya. Ada urusan, aku pergi dulu. Nanti supir akan mengantarmu pulang. Kakak, jangan marah. Aku akan lepas gaun pengantin ini dan memberikannya padamu. Tidak usah. Yang sudah kamu pakai. Aku jijik. Tolong ganti yang lain. Baik, Nona Su, silakan ke sini. Setelah ganti baju, turun untuk foto. Kamu. Kamu si penipu. Bahkan lebih muda 1 tahun dariku.
Aku memanggilmu kakak. Kamu benar-benar menganggap diri sendiri sebagai nyonya muda keluarga Ruan. Kamu bisa berada di samping kakak Yu Cheng karena keberuntunganku. Kamu harus tahu diri. Sekarang aku sudah kembali, kalau pintar, cepat pergi. Ruan Yu Cheng yang memaksaku menikah. Kata-kata ini, kamu bilang sendiri padanya. Kamu tahu kakak Yu Cheng hanya menganggapmu pengganti. Tapi kamu masih memaksa berada di sampingnya. Kamu benar-benar hina. Suli, inilah akibatnya. Merebut kakak Yu Cheng. Setelah obat bius habis, mungkin akan sedikit sakit. Malam ini aku menemanimu. Masih merajuk? Sudahlah, jangan marah lagi. Toko gaun pengantin itu membuatmu terjatuh. Aku sudah menyuruh mereka tutup. Aku terjatuh dari tangga, itu bukan salah mereka. Ruan Li yang mendorongku. Kamu menghukum dia saja. Apa yang kamu bicarakan? Benar, Ruan Li yang mendorongku. Aku tidak membiarkanmu menuduh Ali, dia begitu polos dan baik. Mana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Lepaskan aku. Kali ini sebagai hukuman untukmu. Kalau berani menuduh Ali lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Apakah aku menuduhnya? Kamu bisa cek rekaman CCTV untuk tahu. Tidak mau mengaku salah. Hai, Ali. Kakak Yu Cheng. Kakiku terkilir, sakit sekali. Baik, aku segera pulang. Ya, Jaga dirimu baik-baik. Hanya kakimu yang terkilir. Kamu sudah panik seperti ini. Hai, ayah. Kenapa kontraknya belum juga ditandatangani? Katanya masih mempertimbangkan, tunggu saja dulu. Sampai kapan lagi? Aku peringatkan kamu, hari ini kontrak itu harus ditandatangani. Aku jatuh dari tangga, sekarang di rumah sakit. Kamu tidak peduli sama sekali, langsung bicara kontrak-kontrak. Apakah nyawaku tidak lebih penting dari sebuah kontrak? Asal tidak sampai mati. Ruan Yu Cheng tidak bilang mau membatalkan pernikahan. Kamu harus menikah dengannya dan menandatangani kontrak itu. aku ingin memakai ini. Semua terserah kamu. Kakak, nanti kalau kamu butuh sesuatu, hanya boleh minta padaku. Tidak boleh minta padanya. Baik. Karena kalian begitu saling mencintai. Aku akan membantu kalian. Ali, tunggu sebentar. Berhenti. Kenapa pulang sendiri? Tidak memberitahuku? Aku bisa mengirim orang untuk menjemputmu. Kamu bilang sibuk. Jadi aku tidak mau mengganggu. Ruan Yu Cheng, lepaskan aku. Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? Apa kau ingin aku berdiri di samping kalian berdua? Melihat kalian mesra? Baru kau puas? Kau gila apa? Selain di sini, di mana lagi kau bisa tinggal? Suli. Makan, pakai, tinggal, semuanya dari kakak Yu Cheng. Berani beraninya kau marah padanya. Sudah. Ali, masuk dulu. Kakak Yu Cheng, lihat kontrak ini. Dia pasti datang minta proyek lagi. Keluarga Su benar-benar menjual anak perempuan dengan harga mahal. Kenapa? Ayahmu tidak sabar lagi? Berikan.
Kontrak seperti ini biasanya tidak akan kusetujui. Tapi hari ini, anggap saja sebagai kompensasi untukmu. Puas? Selain itu, surat kuasa ini, besok, nikahlah sendiri. Suli, meski kau menikah dengan kakak Yu Cheng, hatinya tidak akan ada kamu. Ruan Li, penghinaan yang kalian berikan padaku akan kubalas 10 kali lipat. Setelah aku menikah dengan Ruan Yu Cheng, aku adalah istrinya secara resmi. Dan kau selamanya akan menjadi selingkuhan yang tidak bisa terang-terangan. Bahkan, kau tidak pantas disebut selingkuhan. Kau hanya adiknya. Sayangku, berani-beraninya kau melawan. Dengar, jangan kira dengan menikahi kakak Yu Cheng, kau bisa menggangguku. Aku bisa membuatmu dan Ruan Yu Cheng mendapatkan surat nikah. Kau baik hati sekali. Aku sudah memikirkannya. Dia tidak mencintaiku. Asalkan dia mau aku berada di sisinya, aku sudah puas. Bagaimana jika orang tua kita tahu? Tenang. Dengan aku sebagai tameng, mereka pasti nggak bakal tahu. Paling tidak kamu tahu diri. Ruan Yu Cheng, Ruan Li. Kalian berdua si imut-imut tak tahu malu. Aku akan sendiri memakukan kalian di tiang kehinaan Hai Cheng. Ayo semua, hari ini adalah hari yang membahagiakan. Karena Xiao Su jadi menantu keluarga Ruan. Akhirnya hatiku tenang, Yu Cheng ya. Kedepannya harus sayang istri, jangan sampai dia disakiti. Ayo, kita semua minum bersulang. Menantuku yang baik, cepat keluarkan surat nikahnya. Tunjukkan ke semua orang. Dasar licik, rupanya dia sengaja menjebakku di sini. Ruan Li, kakak iparmu dan kakakmu sudah punya surat nikah, kedepannya kalau nggak ada urusan, jangan ganggu kakakmu lagi. Ali, jangan sedih, meski aku dan Suli sudah menikah. Gak akan berubah kok, biasa aja. Bukan, aku? Bu, Ali itu teman masa kecilku, dia mau ketemu aku. Kapan aja kok? Kamu. Menantu yang baik, cepat keluarkan surat nikahnya dong. Iya nih, cepat tunjukin, biar kami ikut senang. Surat nikah. Maaf, aku nggak sengaja. Ayo. Kamu ini ceroboh banget sih, beneran nggak sengaja. Sudah. Udahlah urus ulang aja, biasa aja kali. Surat nikahnya juga sudah jadi, masih mau apa lagi? Kamu. Ruan Li ini kok selalu nempel terus sama Yu Cheng. Anak muda sih, memang akrab. Wajar. Sudah. Pesta keluarga hari ini sampai di sini saja. Laki-laki setelah menikah pasti pelan-pelan akan lebih serius. Aku tahu. Ruan Yu Cheng. Aku mau kamu lihat sendiri, Ruan Li ini sebenarnya orang seperti apa. Dasar imut-imut, berani-beraninya kamu menjebakku. Ali, Kak Yu Cheng, Suli itu menjebakku. Atau kamu kasih tahu Ruan Yu Cheng. Aku menjebakmu dalam hal apa? Kamu. Kamu gak berani bilang. Lebih baik aku yang bicara untukmu.
Kalau kau berani ngomong sembarangan, aku akan bangkrutkan keluarga Su. Kak Yu Cheng, aku tidak mau melihat Suli. Suruh dia pergi. Baik. Suli, tidak dengar? Ali menyuruhmu pergi. Ruan Yu Cheng. Kau tidak ingin tahu apa yang disembunyikan Ruan Li? Dia di belakangmu. Time kau. Kak Yu Cheng, jangan dengarkan omongannya. Baik, tidak akan. Ruan Yu Cheng. Meski kebenaran ada di depan matamu, kau tetap tidak mau melihatnya sekilas. Aku percaya Ali. Ruan Yu Cheng. Terima kasih telah menghancurkan hayalanku yang terakhir. Suli. Apa sebenarnya yang kau mainkan? Duduk. Dengar-dengar kau dan Yu Cheng sudah menikah. Kenapa tidak tinggal bersamanya, malah datang sendirian? Iya, masa bulan madu, seharusnya pasangan baru. Waktunya membangun hubungan. Bukankah kalian sudah tahu? Aku hanya pengganti Ruan Li. Sekarang Ruan Li sudah kembali. Mana mungkin Ruan Yu Cheng masih sempat mempedulikanku. Sekarang, kau adalah istrinya yang sah. Ruan Li, bagaimanapun juga. Hanya teman kecilnya, cepat atau lambat akan dikawinkan oleh keluarga Ruan. Bertahanlah beberapa tahun lagi, semuanya akan baik-baik saja. Benar juga. Tidak. Yang menikah dengan Ruan Yu Cheng, bukan aku. Tapi Ruan Li. Tidak berguna, daging yang sudah di mulut bisa lepas. Gagal jadi nyonya muda keluarga Ruan. Serahkan saja ke bos Sang. Masih bisa dapat keuntungan. Pukul saja. Bunuh aku saja, lagi pula secara hukum. Aku masih istri Ruan Yu Cheng. Kalau kalian melukaiku, lihat nanti bagaimana Ruan Yu Cheng. Masih mau cari masalah denganku nggak? Kamu. Maksud kamu apa? Jellison. Ruan Li ambil surat kuasaku. Terus nikah sama Ruan Yu Cheng. Tapi Ruan Yu Cheng nggak tahu. Jadi secara nama, aku masih menantu keluarga Ruan. Suli ya. Jangan-jangan kamu udah dibuat gila. Sama Ruan Yu Cheng dan Wang Li. Iya. Aku udah gila dari dulu. Aku udah dibuat gila sama kalian. Jangan sampai keluarga Ruan tahu. Wang Yucheng Tian Wang Li udah nikah, dan sampai sekarang keluarga Ruan belum umumkan pembatalan pernikahan. Resepsi ini pasti tetap lanjut. Betul. Asalkan semua orang tahu. Pengantin perempuan Ruan Yu Cheng itu Suli. Walaupun di akte nikahnya Ruan Li. Mereka nggak bisa mengelak, harus kasih penjelasan ke keluarga Su. Dengar ya, mulai hari ini. Kamu harus tinggal di rumah dengan patuh. Sebelum nikah, nggak boleh kemana-mana. Ayo, kunci dia. Di dalam kamar. Tanpa izinku. Siapapun nggak boleh lepaskan dia. Kata kepala rumah tangga, dia pingsan semalaman. Jangan-jangan kenapa-napa. Mau dibawa ke rumah sakit nggak? Loh, kamu masih sayang dia? Ah, sayang apa? Jack and Buchanan anak kandangku. Sudah kubesarkan 20 tahun lebih, disuruh nikah. Malah baikin masalah begini. Aduh, aku takut kalau sampai beneran ada yang mati. Rusak jodoh dua keluarga. Sayang sekali anak kita kurang beruntung. Bagaimana dia bisa mendapatkan spesies liar ini jika dia tidak sakit? Makai marga keluarga Su. Panggil dokter. Asal masih ada nyawa aja. Jangan sampai ganggu pernikahan. Ayo pergi. Ternyata beneran,
aku bukan anak kandung. Keluarga, kekasih. Semuanya cuma tipuan palsu. Suli, harusnya kamu sadar dari dulu. Di dunia ini nggak ada yang sayang kamu. Suli, udah curiga dari dulu. Bukan begitu? Gembok emas yang dipakai Suli ini, kelihatannya juga barang mahal. Kamu pikir, apa mungkin ini peninggalan orang tua kandungnya? Kalau benar anak keluarga baik, mana mungkin dia dibuang begitu saja? Di panti asuhan. Sudah, cepat simpan. Jangan sampai dia tahu. Gembok emas ini mungkin satu-satunya jejak yang ditinggalkan orang tua kandungku. Segala sesuatu di rumah ini bukan milikku. Hanya ini. Suli. Lepaskan dirimu. Jangan menipu diri sendiri lagi, berhayal memiliki hal-hal yang sejak awal bukan milikmu. Kalian yang memaksaku. Kalau kalian semua mengharapkan aku menikah dengan Ruan Yucheng, maka di pernikahan ini, aku akan menghancurkan gengsi yang paling kalian jaga. Aku ingin kalian merencanakan sebuah kematian yang menggemparkan untukku di pernikahanku. Kalian berdua besok ada waktu? Mari ke perusahaan saya untuk bahas kerjasama ya. Ibu mertua. Ayo bersulang. Sama-sama senang, jangan sungkan. Wah, keluarga Su kami bergantung pada kalian. Ah, jangan begitu. Mari saling bantu. Nona Su, Anda yakin ingin menghilang dengan cara tenggelam pada hari pernikahan? Ya, Baik, rencana penyelamatan detail sudah dikirim ke email Anda. Anda nanti terjun ke air sesuai rencana. Tim kami akan menjemput Anda di lokasi terjun. Sudah disiapkan. Pas Ruan, Bos Zhang. Anda dan Nona Su benar-benar pasangan serasi, jodoh sejati. Selamat, selamat. Terima kasih Bos Zhang sudah datang meramaikan. Yucheng. Aku siapkan hadiah pernikahan untukmu. Kalau nanti aku sudah tiada, Jangan main akal-akalan. Jadilah maskot yang baik saja. Ruan Yucheng. Ini terakhir kalinya aku menemani kamu berakting. Selanjutnya, aku akan menjalani hidupku sendiri. Aduh, ada yang jatuh ke air. Ali, Aku tidak bisa berenang. Kak Yucheng. Suli, bertahanlah. Sudahlah. Komedi tiga orang ini harus berakhir. Ruan Li. Kak Yucheng. Apa? Kak Yucheng. Aku sangat takut tadi, hampir saja aku mati. Lepaskan aku, Ali masih menungguku. Ali, Ali. Yucheng, kamu tidak boleh nekat mesakar lagi. Terlalu berbahaya. Iya Kak Cheng, bahkan bayangan pun tidak ada. Mungkin sudah terbawa ombak jauh, jangan buang tenaga lagi. Diam kau. Kalau masih bicara begitu, aku akan buang kau ke laut untuk jadi makanan ikan. Lepaskan.
Ayu. Bagaimana? Sudah menemukan orangnya? Tidak, kami sudah mencari di area yang sudah direncanakan sebelumnya. Tidak melihat siapa-siapa, ombak saat itu terlalu besar, mungkin terbawa ke area laut lain. Bos, sekarang harus bagaimana? Masih dicari atau tidak? Kehilangan klien seperti ini tidak hanya akan mempengaruhi reputasi perusahaan kita, bisa-bisa kita juga masuk penjara. Masalah ini, hari ini, simpan rapat-rapat di dalam perut. Ali. Kamu ada di mana sih? Jangan carry lagi. Tidak akan ketemu. Lepaskan aku. Ali menungguku, aku harus menemukan Ali. Kamu ada di mana sih? Yuching, kau ini manusia tak tahu malu. Bisa-bisanya dengan Ruan Li melakukan hal memelukan seperti ini. Sekarang Suli mati karena kalian, kau masih di sini. Pura-pura penuh perasaan. Ayah. Bisa tidak kirim lebih banyak orang? Harus menemukan Ali. NAK, kau sadar terlambat. Xiaosu mungkin sudah mati karena ulah kalian. Ayah, ibu, ini semua salah kalian. Kalau bukan karena kalian menentang hubunganku dengan Kak Yu Cheng, apa hubungannya dengan Suli? Bagaimana mungkin dia mati? Kalianlah pembunuhnya. Diam kau, wanita tak tahu malu. Kau masih belum sadar, kami menganggapmu sebagai kami anggap sebagai anak kandung, beginikah balasanmu? Ayah, ibu, aku tak mau jadi anakmu lagi, kau. Aku ingin jadi istri Kak Yu Cheng. Kabulkanlah permintaan kami. Diam kau. Xiaosu masih belum diketahui nasibnya. Kalian berdua tak tahu malu, isi kepala cuma pikiran mesum. Bagaimana keluarga Ruan bisa punya anak seperti kalian? Egois dan keji. Dia mati itu salah sendiri. Dia yang mendorongku ke laut, dia mau membunuhku. Malah dirinya sendiri yang tewas. Kau bohong. Anak kami paling baik dan penakut, mana mungkin. Mendorongmu ke laut? Dia bahkan sudah setuju kau dan Yu Cheng mendaftar nikah. Kenapa kau masih tega membunuhnya? Apa? Apa katamu? Aku menikah dengan siapa? Jangan pura-pura. Kau pikir tak tahu? Yang kau nikahi itu adalah Ruan Li. Apa yang sebenarnya terjadi? Kak Yu Cheng, ini semua rekayasa Suli. Makanya aku pakai surat kuasamu untuk daftar nikah. Ini salah dia. Dia sengaja memensing hukuman, kau bohong. Ali bilang sendiri, kau yang memaksanya. Demi Yu Cheng, dia teras menggala. Dasar anak bodoh. Demi bisa tetap di sisi Yu Cheng. Rela menutupi kalian, tapi kalian masih tak puas. Sampai membunuhnya. Aduh anakku. Aku tak tahu. Sudah pasti kalian sengaja membunuhnya. Biar Ruan Li bisa menggantikan posisinya. Hari ini kau harus bertanggung jawab pada keluarga Su. Jangan asal tuduh. Dia yang lompat sendiri. Urusan kami apa? Kalian berdua benar-benar Memelukan kalau argawan. Ayah. Pak Ruan, Ayah. 13. bawa ayah ke rumah sakit, cepat. Antar ayahku ke RS, buruan. Kalau ayahku sampai kenapa-kenapa, kalian kubunuh. Kak Yu Cheng, sungguh. Suli yang menjebakku? Dia bilang tahu kau tak mencintainya lagi. Jadi dia rela jadi tameng. Untuk mempertemukan kita. Ali. Aku yang dari awal punya niat jahat. Menipumu. Aku yang mengkhianatimu. Ali. Kak Yu Cheng. Kak Yu Cheng, kenapa denganmu? Ali. Kak Yu Cheng.
Ali, Kak Yu Cheng. Akhirnya kau sadar. Ini sop ayam yang kubuat Bibi Wang masak. Cepat minum. kita berhenti sampai di sini saja. Apa katamu? Kalau bukan karena hubungan sakit kita ini. Diketahui Ali. Dia tidak akan. Kak Yu Cheng, kau yang memilih. Dia jadi penggantiku, dia yang rela menutupi hubungan kita. Sekarang dia mati. Semua orang tahu hubungan kita. Tapi kau malah ingin memutuskan hubungan denganku. Dia tidak mati. Dia tidak. Pasti dia ada di suatu tempat yang jauh. Menungguku untuk mencarinya. Sekarang hatimu hanya dipenuhi oleh Suli. Sejak kejadian itu, pernahkah kau memikirkan perasaanku? Kau anggap aku APA? Kita berdua tidak boleh terus salah. Aku sudah memberikan segalanya untukmu. Sejak video pernikahan itu bocor, aku jadi bahan tertawaan seluruh Hai Chen. Sekarang hanya karena Suli mati. Semua ini bisa dihapus begitu saja? Seharusnya aku tahu dari dulu, dia bukan tipe yang menerima segala sesuatu tanpa perlawanan. Aku yang membunuhnya. Semua salahku. Tidak, Kak Yu Cheng. Kita sudah menikah. Kita sudah punya surat nikah. Kau sama sekali tidak mencintainya. Yang kau cintai adalah aku, hanya karena dia mati. Maka kau merasa bersalah. Tidak. Dia tidak mati. Istriku hanya Suli. Apa katamu? Ruan Li. Aku akan membatalkan surat nikah kita dengan alasan surat kuasa palsu. Kita berhenti di sini saja. Kak Yu Cheng. Kamu terhadap Suli. Ya. Setelah kehilangannya, baru aku sadar. Aku mencintainya. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Tidak mungkin, kamu bohong. Kamu bilang sendiri. Kamu hanya mencintaiku, katamu. Suli hanyalah penggantiku, dia hanya tameng antara kita, Kak Yu Cheng. Kamu tidak bisa meninggalkanku hanya karena Suli sudah meninggal. Kamu tidak benar-benar mencintainya, kamu hanya merasa bersalah. Kamu menganggap rasa bersalah itu sebagai cinta. Yang kamu cintai adalah aku. Maafkan aku. Kita benar-benar tidak bisa terus melakukan kesalahan ini. Ayah. Bagaimana kabar ayah? Ayah belum mati karena ulah kalian. Ayah, ibu, Kak Yu Cheng bilang mau putus denganku. Dia juga mau menarik kembali surat nikah. Tolong bantu aku membujuknya. Kamu masih berani mengatakannya? Apa kamu ingin membuat ayahmu mati marah baru puas? Suli sudah meninggal, kalian masih tidak mau membiarkan kami bersama? Diam kau. Kami baik hati menampungmu, kamu tidak tahu berterima kasih. Malah melakukan hal yang memalukan keluarga ini. Sampai sekarang kamu masih tidak menyesal. Keluarga Ruan tidak punya anak perempuan, tidak tahu malu sepertimu. Mulai hari ini. Dan kamu. Jika masih berhubungan dengannya, aku akan menganggap tidak pernah memiliki anak sepertimu. Pergi. Suli. Kamu sudah mati masih berencana menjerumuskanku, membuatku diusir dari rumah. Ruan Li, kamu gila apa? Tuan Ruan, biaya rawat inapmu sudah habis. Hari ini harus keluar dari rumah sakit. Merusak peralatan kamar harus diganti sesuai harga. Lepaskan. Kalau bajuku rusak, kalian bisa ganti. Ganti saja, apa istimewanya? Kak Yu Cheng. Ayah ibu membekukan kartu bankku. Kak Yu Cheng. Kartumu juga dibekukan. Kak Yu Cheng, ayah ibu sangat kejam. Tidak hanya tidak membayar biaya rawat inapmu, mereka juga memblokir kartu kita. Untungnya, tas ini masih bernilai puluhan ribu. Kak Yu Cheng, kamu tidak bo. Kak Yu Cheng. Jangan mencariku belakangan ini. Aku tidak akan menyerah mencari. Selama aku belum menemukannya, aku akan terus mencari. Kakak Yu Cheng, sadarlah. Sudah 3 hari, tim penyelamat sudah mencari di seluruh perairan sekitarnya.
Dia tidak mungkin masih hidup. Diam. Kakak Yu Cheng, aku tahu. Kamu hanya belum bisa menerima kepergian Suli. Jadi, kamu hanya merasa bersalah padanya. Tidak apa-apa, aku akan terus menunggumu. Sampai kamu mau menerimaku kembali. Kakak Yu Cheng. Suli sudah mati, kamu tidak bisa lepas dariku. Yu Cheng, kamu sudah kembali. Aku sudah masak makanan enak untukmu. Ali. Ali. Kakak Yu Cheng, sadarlah. Sudah 3 hari, tim penyelamat sudah mencari di seluruh perairan sekitarnya. Dia tidak mungkin masih hidup. Ali, kamu di mana? Ben Gun. Ruan Li, kamu yang membunuh anakku. Kamu masih berani datang ke keluarga Su? Sebelum anakmu mati, dari Wan Chen menandatangani banyak kontrak proyek. Siapa sebenarnya yang membunuhnya? Belum tentu. Jangan ngomong sembarangan. Pergi dari sini. Jangan buru-buru mengusirku. Aku datang untuk menawarkan sebuah transaksi. Transaksi apa? Aku ingin kalian mengadakan pemakaman untuk Suli. APA? Gadis itu, kami sudah membesarkannya. Belum sempat mengambil keuntungan darinya, dia sudah bunuh diri. Sekarang kami harus mengeluarkan uang untuk pemakamannya? Mimpi! Jika kami mengadakan pemakaman untukmu, apa keuntungannya bagi kami? Tentu ada keuntungannya. Kalian tidak hanya mendapatkan nama baik sebagai orang tua yang penyayang, aku juga bisa menjamin kalian mendapatkan proyek kerja sama senilai 500 juta dari keluarga Ruan. Kamu tidak bisa menjamin itu. Jangan pikir kami tidak tahu. Kamu sudah diusir dari keluarga Ruan. Tapi kalian juga tahu, alasan Suli bisa bersama Ruan Yuchen. Semua karena aku. Ruan Yuchen adalah satu-satunya putra keluarga Ruan. Kekayaan keluarga nantinya tentu akan diwarisi seluruhnya olehnya. Dan aku, tentu saja adalah satu-satunya nyonya rumah keluarga Ruan. Nona Ruan. Pemakaman ini bisa kami urus, tapi aku penasaran. Apa keuntunganmu? Ini bukan urusan kalian. Hanya dengan memaksa kakak Yu Chen mengakui Suli sudah meninggal, kita bisa benar-benar bersama. Yu Chen, kenapa minum banyak lagi, Yu Chen? Kenapa minum banyak lagi? Ali. Kakak Yu Chen,
Aku di sini. Kenapa kamu? Bukannya sudah kubilang jangan mencariku? Aku datang untuk memberitahumu. Keluarga Su akan mengadakan pemakaman untuk Suli. Kalau ada waktu, lebih baik kamu hadir. Untuk mengantarnya terakhir kali. Mereka menemukan Ali. Dia hilang jatuh ke laut sudah 3 bulan. Sudah lama jadi tulang belulang dimakan ikan. Mana mungkin masih bisa menemukan mayatnya? Tidak mungkin, dia tidak mungkin mati. Dia tidak akan meninggalkanku. Tidak mungkin. Si manis ini, mati pun tidak tenang. Bos Chang, terima kasih sudah menghadiri pemakaman putriku. Aduh, sayang sekali gadis kecil ini, dari kecil sudah melihatnya tumbuh besar. Memang dia kurang beruntung, kalau bersama kamu pasti bisa berbahagia. Mereka ini kehilangan putri, tidak tahu. Malah seperti rapat bisnis, ya? Putri meninggal sama sekali tidak sedih. Sibuk berbisnis saja. Di dunia ini mana ada orang tua seperti ini? Kalau menurutku, gadis keluarga Su ini memang nasibnya sial. Bersama Ruan Yucheng selama 3 tahun. Mengira sudah berhasil, tapi ternyata dia diam-diam berhubungan dengan Ruan Li. Perkawinan yang seharusnya bahagia, malah jadi pemakaman. Ali tidak mati. Siapa yang izinkan kalian mengadakan pemakaman? Apa yang kamu lakukan? Kamu membunuh putriku masih berani datang. Pergi kau. Aduh, putriku yang baik hati. Menikah ke keluargamu, malah kamu bunuh hidup-hidup. Kamu sudah datang ke sini hari ini, utang ini harus kita selesaikan sampai tuntas. Suli adalah istriku. Tanpa izinku, siapapun tidak boleh mengadakan pemakaman untuknya. Kak Yuchen, Tenangla. Kamu begini, bagaimana Suli bisa beristirahat dengan tenang? Diam. Suli tidak mati. Siapa yang bilang dia mati? Saat dia hidup kamu menyiksanya. Dia sudah mati, kamu masih tidak membiarkannya pergi. Ruan Yachen, kamu benar-benar keterlaluan. Aduh, putriku yang cantik jelita. Semua mati karena kalian, kamu harus mengganti keluarga Su. Orang memukul. Kamu berani minta ganti rugi padaku? Putri kalian baru saja hilang. Kalian tidak mencarinya, malah mengadakan pemakaman di sini. Dan ngobrol bisnis dengan tamu-tamu ini, sekarang minta ganti rugi dariku. Sudah 3 bulan berlalu, kalau Suli masih hidup. Sudah lama pulang ke rumah. Sekarang dia mati, kami sebagai orang tua mengadakan pemakaman untuknya, mengantarnya untuk terakhir kali, apa kami salah? Betul. Jangan pura-pura di depanku. Kalau kalian benar-benar sayang pada putri kalian, tidak akan hanya memukul, memarahi, dan memanfaatkannya. 3 tahun ini, kalian memanfaatkan Suli. Menipu berapa banyak proyek dariku. Mereka punya orang tua seperti kalian. Setiap hari hidupnya adalah penderitaan. Kalau bukan karena kamu dan Ruan Li berselingkuh. Apakah dia akan mati? Kamu sudah tua, jangan asal bicara di sini. Hari-hari kena masalah, tidak dapat apa-apa. Terlalu larut dalam peran, hampir lupa dengan transaksi dengan Ruan Li. Ikut memarahinya. Benar. Aku dan Ruan Li memang bersalah. Aku tidak berharap Suli bisa memaafkanku. Tapi, yang menyakitinya, tidak akan kubiarkan satupun. Kamu membunuh putriku, sekarang kamu masih ingin. Bahkan orang tuanya tidak mau lepaskan, kamu tidak takut karma? Kalau Suli tahu di alam baka, jadi hantu pun akan mencarimu. Baik. Suruh dia mencariku. Ruan Li, pemakaman ini. Kan kamu yang suruh kami adakan. Aku beritahu kamu. Ruan Yucheng si gila ini. Kalau melakukan hal bodoh, percaya tidak. Yang pertama aku bongkar adalah kamu. Kamu tidak ada bukti. Ngomong apa sih di sini? Kamu sendiri yang kehilangan anak perempuan, mau ngadain pemakaman. Urusanku apa? Kamu. Ngapain lihat-lihat? Pergi Simua. Minggir. Bos Siu, Kewat. Produk kami sudah mati.
Pemerintah minta ganti rugi gede-gedean. Ruan Yachin. Kamu mau bunuh aku ya? Ruan Yachin. ITU bahan hitam. Kamu yang sebarkannya? Sekarang semua perusahaan yang kerjasama, putus kontrak. Kamu mau bunuh aku ya? Aku cuma tarik semua proyek kerjasama dengan keluarga Su. Itu juga ngelihat Ali. Soal bahan hitam itu, kamu sendiri yang gak becus, nyalahin aku? Jangan banyak bacot. Siapa lagi yang mau hancurin keluarga Su? Aku kasih tahu. Jangan bikin aku emosi, aku bisa lakukan apa aja. Paling-paling aku bawa kamu mati bareng. Oke. Aku lihat kamu bisa apa. Biar kita mati bareng. Ruan Yachin. Kamu gak mau lepasin Suli. Keluarga dia juga gak kamu lepasin? Aku mohon, bisa gak kamu lepasin aku? Kasih aku jalan ya? Aku udah bilang. Semua yang pernah sakiti dia. Aku gak akan lepasin satupun. Dasar kurang ajar. Kamu bunuh anak orang. Sekarang mau celakain orang tuanya? Hati kamu kenapa? Bisa jahat banget sih? Semua yang pernah sakiti dia. Aku gak akan lepasin satupun. Yang harus bayar, itu kalian. Akte nikah aku sama Ruanli udah batal. Aku bakal kirim dia ke luar negeri, gak akan ketemu lagi. Mama, kan paling sayang aku, bantu aku ngomong sama kakak. Aku gak mau ke luar negeri, jangan usir aku mau sama dia. Kamu pergi, ITU yang terbaik buat semua. Kak Yu Cheng, aku gak mau ninggalin kamu. Aku tahu kamu gak tega. 2 hari ini. Siapin barang buat ke luar negeri. Kamu kan bilang bakal cinta aku selamanya? Kenapa kamu yang putusin semaunya? Bos Ruan, ini. File yang perlu Anda tanda tangani. Taruh di meja. Bos Ruan, Anda lama gak ke kantor. Kotak ini sudah ada sejak 3 bulan lalu. Dikirim oleh Nona Su. Yu Cheng. Aku sudah menyiapkan hadiah pernikahan untukmu. Jika saat itu aku tidak ada. Aku jatuh dari lantai atas bukan karena kesalahan mereka. Ruanli yang mendorongku. Kalau mau menghukum, hukumlah dia, Ruan Yu Cheng. Meskipun kebenaran ada di depan matamu. Kau tetap tidak mau melihatnya. Aku percaya Ali Suli, jika dulu. Aku lebih mempercayaimu. Apakah kau tidak akan merasa putus asa seperti ini? Ruanli. Beraninya kau menyakiti Ali. Bos Ruan. Pergi. Kak Yu Cheng, aku hamil. Sudah 3 bulan. Kak Yu Cheng, aku tidak mau ke luar negeri. Setelah aku melahirkan, kita bertiga bisa hidup bahagia bersama. Orang tua juga pasti senang. Kau mau apa? Kita tidak akan punya anak. Apa maksudmu? Ruanli.
Ternyata selama ini kau membohongiku. Ini hasil editan Suli. Sekarang kau masih berbohong. Kak Yu Cheng, aku melakukannya karena terlalu mencintaimu. Aku takut dia merebutmu, dia yang memprovokasiku. Aku tidak sengaja mendorongnya. Gugurkan kandungan itu. Sekarang juga pergi ke luar negeri. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kau benar-benar ingin meninggalkanku. Kak Yu Cheng, sekarang semua orang sudah tahu hubungan kita, aku bahkan mengandung anakmu. Ruan Yu Cheng, kau harus bertanggung jawab padaku. Aku hanya mencintai Suli. Aku tidak akan pernah bersamamu. Dia sudah mati. 3 bulan lalu, kau melihatnya sendiri. Terseret ombak dan tenggelam. Diam. Dia tidak mati. Ruan Yu Cheng, kau sampah. Begitu Suli meninggal, kau memperlakukanku seperti ini. Ku beritahu, aku tidak seperti Suli yang mudah diatur. Jika kau berani mengkhianatiku, aku akan melompat dari atas gedung grup ini. Membuat semua orang tahu, aku hamil dan mati berdua. Aku akan memenuhi keinginanmu. Pergi. Bukannya kamu ingin mati? Sekarang aku akan memuaskanmu. Ruan Yu Cheng, kamu gila. Aku hamil anakmu, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kamu berkali-kali menjebak Ali. Membiarkanmu mati seperti ini terlalu mudah bagimu. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Wanita jahat. Tidak pantas melahirkan anakku. Pergi. Tempat APA ini? Untuk apa kamu membawaku ke sini? Aku sudah memberimu kesempatan untuk pergi ke luar negeri, tapi kamu tidak mau mendengar. Malah seperti orang gila, terus menggangguku. Maka sisa hidupmu habiskan di rumah sakit jiwa ini. Introspeksi diri dan tebus dosamu pada Ali. Tidak, Kak Yu Cheng. Aku tidak mau anak ini lagi. Aku tidak ingin tinggal di tempat seperti ini. Aku akan mendengarkanmu. Aku akan mengegarkan anak ini dan pergi ke luar negeri. Oh, aku mohon. Sudah terlambat. Jika tidak membuatmu menderita, bagaimana bisa membalas Ali yang sudah meninggal? Kamu yang membunuhnya, jika bukan karena kebaikanmu. Bagaimana mungkin aku terus menjebak dan menghinanya? Diam. Tangkap dia. Kak Yu Cheng. Anakku. Kamu mengalami pendarahan hebat, anak tidak bisa diselamatkan. Ruan Yu Cheng, aku beritahu kamu. Waktu di pantai. Aku yang pertama melompat ke laut untuk menjebaknya. Tapi dia benar-benar ingin mati. Katakan. Siapa yang paling dia benci, kamu atau aku? Hahaha. Tentu saja kamu. Dia lebih memilih mati daripada menikahimu. Apa katamu? Tuan Ruan, Nona Ruan mengalami pendarahan hebat. Harus segera dioperasi, apapun masalahnya. Bicarakan setelah operasinya selesai. Di mana Ruan Li? Ruang operasi. Anaknya? Bagaimana anaknya? Gugur. Dia tidak pantas memiliki anakku. Kamu. Ruan Yachen, kamu benar-benar ingin membuat kami mati kesal, ya? Ketika Suli masih hidup, kau sudah menyiksanya. Memaksa untuk bersama Ruan Li. Sekarang Suli sudah tiada. Kau mulai menyiksa Ruan Li lagi. Kau bahkan ingin membunuh anakmu sendiri. Bukankah kau melarangku untuk bersama Wali? Kau. Sekarang sesuai keinginan kalian. NAK, sadarlah. Semuanya sudah terjadi. Lupakan masa lalu, mulailah hidup baru, ya? Jangan terus-terusan melakukan kesalahan. Suli. Aku akhirnya membalaskan dendamu.
Istri, Ruan Yu Cheng. Kau benar-benar gila. Sejak Hari Suli meninggal, aku sudah gila. Aku tak bisa mengaturmu lagi. Jalani hidupmu sendiri, istri. Kurung dia di rumah sakit jiwa. Tanpa izinku. Dia tidak boleh keluar. Dan tidak boleh dikunjungi siapapun. Ruan Yachen. Mencintai orang brengsek sepertimu. Suli mati, ITU sebuah kebebasan. Keharap kau mati mengenaskan dan tak akan bertemu dengannya selamanya. Ali. Ini obatmu, simpan baik-baik. Terima kasih. Bagaimana? Apa kata dokter? Sudah 3 bulan berlalu, dokter bilang tidak apa-apa. Dokter bilang harus periksa rutin, efek samping tenggelam. Jangan dying gaperme. Mengerti, guru kedua. 3 bulan lalu, aku merencanakan kematian untuk menghukum pasangan menjijikan itu. Tapi malam itu ombak laut terlalu besar. Semua lepas kendali. Mungkin mati seperti itu, jauh dari dunia kotor. Dan menyebalkan ini juga tidak buruk. Tapi di saat sekarat, aku merasa tidak rela. Kedua yang menyelamatkanku dari maut. Penkan. Kamu demam, ganti baju basahmu dulu. Orang yang pernah mati harusnya hidup untuk dirinya sendiri. Begitulah diriku yang penuh luka. Meninggalkan semua masa lalu, seperti terlahir kembali. Di teluk yang tak dikenal, perlahan menyembuhkan diri. Tubuhmu belum sembuh, jangan sampai kedinginan. Lagi memikirkan orang tua kandungmu? Sudah mencari begitu lama, tapi tidak ada kabar. Kamu bilang, mungkinkah mereka sebenarnya tidak ingin aku menemukan mereka? Tidak mungkin. Mereka pasti juga sedang mencarimu. Aku akan menemanimu. Sampai kita menemukan mereka. Angin mulai kencang, kita pulang dulu ya. Ada kejutan untukmu. Tuan K. Dia adalah putriku. Apa yang terjadi? 2 minggu lalu di pameran lukisan Paris. Nyonya Ci melihat lukisan yang kubuat untukmu. Lalu menghubungiku melalui panitia. Katanya, putrinya yang hilang dulu memiliki gembok emas yang sama denganmu. Setelah menerima telepon, aku menduga mereka sangat mungkin adalah orang tua kandungmu. Agar kamu tidak kecewa, aku memastikan berulang kali, setelah yakin, baru berani mengundang mereka ke studio. Tuan membantu kami mengumpulkan sampel. Kami kirim ke pusat identifikasi. Ini. Setelah hasilnya keluar dan dipastikan, kami langsung datang.
Kamu. Benar-benar putri kami. Hanya saja sekarang kami tidak tahu. Apakah kamu Ting Chun atau Wenxia? Kami punya 2 putri. Yang Solon diberi nama Chi Ting Chan dan adiknya Chi Wenxia. Kalian hanya beda setahun, tapi wajahnya persis sama. Keluarga Ci kami sangat kaya. Kalian berdua sejak lahir sudah menjadi permata keluarga kami. Kamu seharusnya tidak menderita sedikit pun. Tapi saat kalian berusia 3 tahun, tiba-tiba diculik dan sejak itu menghilang. Kamu adalah Wenxia. Waktu kecil kamu nakal. Menggores sendiri dengan tusukanku, ingat? Putriku. Ibu benar-benar mengira tidak akan bertemu lagi seumur hidup. Tidak menyangka bisa bertemu lagi. Paman, Bibi, Ali butuh waktu untuk mencerna. Mari duduk dulu dan berbicara. Kemudian, polisi menangkap penculiknya. Yang menyebalkan, dia sudah menjual kalian dan memberi kami petunjuk yang salah, membuat kami melewatkan waktu terbaik untuk mencarimu. Begitulah, kami melewatkan 20 tahun lebih dengan sia-sia. Kasihan putriku terombang-ambing di luar. Ibu tidak pernah sehari pun melupakanmu, tahu? Ayah. Ibu. Aku juga sangat senang menemukan kalian. Barusan ibu bilang, ada kakak perempuan yang lebih tua 1 tahun dariku. Setelah menemukan kakakmu, kita bisa berkumpul sebagai keluarga. Sia-sia, ayah sudah banyak berutang padamu. Pulanglah dengan kami, ayah pasti akan memberimu upacara penyambutan yang meriah. Aku mungkin perlu mempertimbangkannya lagi. Maaf. Sia-sia. Kapanpun kau siap, orang tua selalu menunggumu pulang. Paman dan Bibi, permisi sebentar. Aku akan menemuinya dulu. Akhirnya bisa menemukan mereka. Kenapa kamu sepertinya punya pikiran lain? Kedua, aku ingin minta tolong carikan informasi tentang seseorang. Siapa? Ruan Li. Wanita yang tidak jelas dengan mantan tunanganmu. Dan hampir membunuhmu itu. Kamu ingat aku pernah bilang. Alasan Ruan Yucheng bersamaku karena aku mirip dengan adik angkatnya. Sangat mirip. Kami memang mirip. Hanya saja aku selalu mengalah. Sementara Ruan Li bisa hidup semaunya. Tak peduli bagaimana dia menyakitiku. Ruan Yucheng tetap memanjakannya tanpa syarat. Barusan kamu juga dengar. Saat aku hilang dulu. Ada seorang kakak yang juga hilang bersamaku. Pantesan tadi kamu jelisa, kamu takut. Orang yang selalu menyakitimu itu adalah kakakmu. Aku tidak bisa membayangkan. Jika Ruan Li benar kakakku, bagaimana harus menghadapinya? Sia-sia. Ayah ibu tahu, tiba-tiba bertemu denganmu. Kamu butuh waktu untuk mencernanya, tidak apa-apa. Yang penting bisa menemukanmu, kami bisa menunggu berapapun lama. Ya, jika kamu tidak mau pulang, tidak usah pulang, hanya saat ayah ibu merindukanmu, izinkan kami mengunjungimu. Tidak. Aku sangat senang bisa menemukan ayah ibu. Aku juga ingin pulang bersama kalian. Hanya saja. Aku tahu di mana anak perempuan kalian yang lain. Kamu tahu di mana kakakmu? Dia bukan kakakku. Dia sudah banyak menyakitiku. Bahkan hampir membunuhku. Tapi, jika kalian ingin tahu di mana anak perempuan yang lain, aku bisa memberitahumu. Apakah selama Ruan Li ada? Aku selalu yang tidak terpilih? Sia-sia, di mana kakakmu?
Aku ingin menemukannya dulu. Tenang, jika yang kau katakan benar. Kami sebagai orang tua pasti akan memberimu keadilan. Dia sekarang adalah anak angkat keluarga Ruan di Haicheng. Ruan Li. Ternyata keluarga Ruan. Sia-sia, jangan-jangan kamu adalah tunangan Ruan Yucheng yang hilang jatuh ke laut? Tunangan? Selama ini, kau sudah menderita skandal pernikahan Ruan Yucheng. Kami juga dengar, saat hari pernikahan, tunangannya jatuh ke laut. Lalu video dia dengan adik angkatnya juga dibocorkan. Tapi kami tidak menyangka. Itu adalah kamu dan Ting Chun. Keluarga Ruan sangat berkuasa di Haicheng. Dan Ruan Yucheng sangat mencintainya. Dia tidak akan membiarkan kalian membawanya kembali. Ruan Yachen. Berani-beraninya menyakiti putriku. Sia-sia, Tonang. Ayah tidak akan membiarkannya lolos. Ada apa? Jangan kerja sama proyek ini. Kok belum juga masuk? Beberapa investor besar, kontaknya hilang belakangan ini. Aku sudah berusaha menghubungi. Tapi begitu tahu ini dari keluarga Ruan, langsung memutuskan telepon. Diam. Niat kerjasama ini sudah lama disepakati. Apa gunanya perusahaan mempertahankan sampah sepertimu? Pergi. Nak, Suli sudah pergi lebih dari setahun. Terma Kenyaton, jangan menyiksa tubuhmu lagi. Ayah ibu, kalian datang untuk apa? Di mana Ruan Li? Mati. Dasar kurang ajar. Ruan Li mungkin adalah anak kandung keluarga Ci. Sekarang mereka menuntut kami. Jika tidak menyerahkannya, keluarga Ci akan menghentikan kerjasama. Keluarga Ruan akan rugi besar. Lalu apa? Ali sudah mati, aku tidak peduli apapun. Nak, anggap saja ini sebagai belas kasihan dari orang tua. Dulu, pesaing keluarga Ci menculik kedua putri keluarga Ci. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ada sedikit kabar, tolong kabulkan keinginan mereka. 2 orang. Pantasan Ruan Li dan Ali mirip sekali. Aku pernah menyelidiki, Ali bukan anak kandung keluarga Su. Apa hubungannya dengan Suli? Cepat serahkan Ruan Li padaku. Mungkin saja. Ruan Li dan Ali adalah saudara kandung. Mungkin keluarga Ci mencari Ali karena mereka tahu. Kabar tentang Ali baru datang. Kamu, omong kosong apa ini? Kamu sampai tergila-gila karena seorang wanita. Masalahmu dengan Ruan Li sebelumnya. Sampai seisi Haicheng tahu. Sekarang keluarga Ci datang. Apa anehnya? Nak, Suli sudah pergi lama sekali. Sudah waktunya kamu melepaskannya. Dengar ya. Serahkan Ruan Li ke keluarga Ci. Tidak. Suli belum mati. Hemo. Aku akan bertanya langsung ke keluarga Ci. Kalau dia tidak mau memperkenalkanku pada Suli, aku akan buat Ruan Li masuk neraka. Di mana Suli? Suli. Tidak kenal. Aku datang untuk Ruan Li. Jangan pura-pura. Kalian sudah pastikan Suli adalah putri kandung kalian. Makanya mencari orang yang mirip dengannya, aku tidak salah kan? Kamu membunuh Suli, masih berani tanya di mana dia? Bos Ci, ini urusan pribadi keluarga Ruan. Lihatlah, lebih dari setahun ini. Yu Cheng juga hidup seperti mati. Bisa tidak kamu berbelas kasihan, jangan terus menyiksanya? Hidup seperti mati? Kenapa tidak mati saja? Dia yang mendorong Suli ke laut. Kalau merasa bersalah, harusnya membayar nyawa untuk Suli. Baik. Hemo. Apakah hanya dengan mati, aku bisa menemuinya sekali saja? Aduh, kamu benar-benar gila. Sudah menyakitinya sekali, belum cukup? Sekarang masih memaksa dengan ancaman bunuh diri, membuatnya muncul. Kamu. Aku hanya ingin menemuinya sekali. Sekali saja. Mimpi. Lau Ruan. Serahkan Ruan Li, kerja sama berlanjut. Jika tidak, besok gedung ini akan berganti nama menjadi Ci. Meskipun kamu tidak bicara, aku bisa menemukannya. Selama aku belum menemukan Ali, aku akan menyiksa Ruan Li setiap hari. Boss Chi.
Sayang, selain menyakiti wanita, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Gimana sebenarnya, Suli? Kamu pantas tahu? Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya lagi. Pasci, tunggu sebentar, kamu benar-benar lucu. Untuk seorang wanita sampai rela mati, kau mempermalukan keluarga Ruan. Kau sudah menghancurkannya. Ayah. Aku hanya ingin bertemu Suli sekali. Asal bertemu sekali, aku akan menyerahkan Ruan Li. Kamu masih belum sadar, kau pikir sayapmu sudah kuat, aku tidak bisa mengaturmu lagi? Ayah. Aku sudah memeriksa orang-orang tidak berguna di bawahmu. Sore ini, aku akan mengantar Ruan Li. Jika Suli benar-benar ada di sana, pasti tidak akan membiarkan orang seperti kamu mendekatinya. Ayah. Aku hanya ingin bertemu Ali. Aku ingin menebus dosa. Apa gunanya bertemu dengannya? Mau berlutut minta maaf? Dan bisakah kamu tenang? Mulai sekarang tidak lagi nekat mati? Asal aku bisa bertemu dengannya, aku berjanji. Apapun hasilnya, aku terima, asal aku bisa bertemu dengannya. Ayah. Baik. Ini kesempatan terakhir. Oli. Ruan Yucheng menyembunyikan Ruan Li. Dia meminta kami menukarnya denganmu. Jangan khawatir, ayah dan ibu. Tidak akan menukarmu dengan Ruan Li. Dia sudah menikah dengan Ruan Li. Kenapa masih mencari aku? Mereka tidak menikah. Ruan Yucheng mengira kamu sudah mati. Untuk membalaskan dendammu, dia mengurung Ruan Li di rumah sakit jiwa. Anaknya juga tidak ada. Balas dendam untukku. Saat aku masih hidup, dia semena-mena menyiksaku. Sekarang aku sudah mati, dia malah menyiksa Ruan Li. Benar-benar gila. Semua sudah berlalu. Sudah tidak apa. Kenapa? Takut dia menemukanmu? Dia ini orangnya egois dan kejam. Tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai, dan sama sekali tidak akan memperhatikan perasaan orang lain. Dia menemukanku, hanya masalah waktu. Jangan tekut. Aku tidak akan membiarkannya menyakitimu lagi. Hal yang tidak kamu inginkan. Tidak ada yang bisa memaksamu lagi. Aku tidak takut. Aku hanya kesal memikirkan akan diganggu lagi oleh orang yang buruk itu. Sedikit kesal. Ya, kamu bukan Suli yang dulu lagi. Aku akan menyelesaikan ini dengannya. Kamu mau apa? Ali. Singkat saja. Masih ada yang menungguku. Dia adalah. Tidak ada hubungannya denganmu. Kalau ada sesuatu, cepat katakan. Kalau tidak ada, aku pergi dulu. Ali, aku tahu dulu aku salah. Aku seharusnya tidak menipumu. Tidak seharusnya menyakitimu. Masalah Ruan Li yang memfitnahmu. Sudah aku selidiki dan dia sudah dihukum. Anaknya tidak ada lagi, dan dia dikirim ke rumah sakit jiwa. Kamu seharusnya senang. Kamu masih manusia? Apakah kamu harus menyiksa setiap wanita yang mencintaimu sampai mati baru puas? Dia yang menyakitimu, aku membalas dendam untukmu. Dari awal sampai akhir, orang yang benar-benar menyakitiku hanya kamu. Sudahlah. Aku sudah tidak peduli lagi. Jangan ganggu aku lagi di masa depan. Tidak. Bukan seperti itu. Setelah kehilanganmu, baru aku tahu betapa aku mencintaimu. Maafkan aku sekali, ya? Beri aku kesempatan lagi. Ruan Yucheng, kamu benar-benar gila. Cintamu hanya membawa penderitaan. Kamu tidak mencintaiku, juga tidak mencintai Ruan Li. Yang kamu cintai
hanya dirimu sendiri. Lepaskan aku. Ali, beri aku kesempatan lagi. Maafkan aku, ya? Pergi. Jangan ganggu Ali lagi. Ali, kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Aku benar-benar mencintaimu. Aku bisa mati untukmu. Kamu menunggu di sini semalaman. Kamu peduli padaku? Aku baik-baik saja. Jangan berharap terlalu banyak. Kamu berdiri di sini. Akan mengganggu bisnis studio kedua. Aku tahu dulu, aku melakukan banyak kesalahan. Kamu tidak kembali dalam waktu dekat. Apa yang kamu lakukan tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Sekarang kamu bagiku seperti tempat sampah. Tidak ada bedanya. Ali, dia mengikutimu setiap hari. Kamu tidak akan melunak. Maafkan dia. Tidak mungkin dalam hidup ini melakukan satu kesalahan. Sudah cukup fatal. Tidak, aku masih tidak merasa aman. Apa yang harus dilakukan agar kamu merasa aman? Sembunyikan aku. Mari kita menikah. Ini. Mari kita menikah. Ali, Sejak kamu setuju untuk bersamaku, aku mencari master di Paris, merancang cincin berlian ini. Tapi aku takut menakutimu. Tidak pernah berani melamarmu. Tapi sekarang aku tidak tahan lagi. Ali, Maukah kamu menikah denganku? Aku. Kamu tidak bisa menikah dengannya. Tidak boleh. Aku mau. Bagus sekali Ali. Terima kasih. Terima kasih sudah mau menikah denganku. Ali, kamu adalah istriku. Kamu akan meninggalkanku seperti ini? Meninggalkanmu. Ada pepatah yang bagus. Kasih sayang yang terlambat lebih murah dari rumput. Ruan Yu Cheng. Penampilanmu sekarang. Untuk siapa? Dulu kamu terus menyakiti Ali. Dia sudah berusaha keras untuk bangkit, memiliki kehidupan baru. Jika kamu benar-benar mencintainya, seharusnya menjauh darinya. jangan ganggu dia lagi. Maaf. Ali, kamu sudah menerima lamaranku, jangan mengingkarinya. Lepaskan aku. Wan Yuchen, kamu SIM. Suntik dia dengan obat penenang. Semua ini salah Ruan Yuchen. Anak kami yang baik jadi seperti ini karena dia. Aku sudah memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Ruan. Dia tidak akan bertahan sebulan. Ali, kami menemukan Ruan Li. Tapi dia debut hila oleh Wan Yuchen. Dia sudah tidak waras lagi. Kalian. Mau aku memaafkannya? Tidak mungkin. Tapi Ruan Li, dia tetap anak kami. Kami ingin mengirimnya ke panti jompo. Kami akan menjamin hidupnya, tapi tidak akan memberinya kesempatan untuk menyakitimu lagi. Kami sudah membuat wasiat. Disarakan ke Penggakara, Semua Harta.
akan menjadi milikmu. Aku tidak pernah peduli dengan harta. Kupikir kalian akan memaksaku memaafkannya demi keharmonisan keluarga. Bodohnya, semua penderitaanmu selama ini. Ayah dan aku tahu, kami hanya ingin kamu bahagia. Selamanya. Pernikahanmu dengan kedua. Ayah dan ibu pasti membuatmu menjadi pengantin paling bahagia. Terima kasih, ayah, ibu. Tuan kedua, Nona Suli. Apakah kalian bersedia, dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, mencintai, menghormati, dan melindungi satu sama lain, sampai akhir hayat? Aku bersedia. Silakan pasangan mempelai mengenakan cincin. Ali, aku tetap kehilanganmu. Suli. Malakau. Kenapa? Kita sama-sama anak mereka, tapi kau dapat segalanya. Ruanyuceng meninggalkanku demi kamu. Menyiksaku? Kamu si imut, kenapa kau bisa bahagia? Aku ingin kau mati. Kenapa sampai mati pun kau melindunginya? Kakak Cheng. Seseorang, panggil ambulans. Kenapa sampai mati pun kau melindunginya? Ali. Bisakah kamu melihatku sekali lagi? Maaf Ali, aku merusak pernikahanmu lagi. Kak Cheng. Suli tidak menginginkanmu lagi. Aku akan menemanimu. Masih membenci mereka? Sudah lama tidak membenci. Mereka tidak mau melepaskan diri sendiri. Dan tidak mau melepaskanku. Ayo pergi. Sudah waktunya ke bandara. Ya. Sudah waktunya memulai hidup baru kita sendiri.